kita lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang cut to cut-nya, terus kita warnain, terus kita kasih efek transisi, pengerjaan audio lah sedikit ya. Terus kita sudah memberikan grafis juga pada video yang kita edit tadi. Nah, sekarang saya akan bahas lebih dalam tentang tools yang teman-teman bisa pakai. Nah, ini dia tools-toolsnya teman-teman. Tadi kita baru pakai sedikit ya, baru pakai selecting tools, terus kita sudah pakai eraser tools, kita sudah pakai type tools, tapi ada beberapa tools lain yang saya belum jelaskan, termasuk salah satunya pen tool yang akan sangat berfungsi untuk teman-teman sekalian. Nah, ini saya sudah membuat sebuah project baru, project file baru yang teman-teman bisa lihat di sini ada pengenalan tools 2. Nah, ini di sini ada klip-klipnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada klip-klipnya. Namun saya lebih prefer untuk menggunakan tampilan list sehingga saya bisa melihat semua nama file-file saya yang ada di sini. Nah, ruang kerjanya juga sudah saya setting ulang supaya saya lebih nyaman menggunakan yang seperti ini, di mana saya menggunakan template editing dan saya melayout ulang tools-tools yang saya ingin gunakan, semuanya sudah ada di sini. Salah satunya nih, saya akan kenalkan nih settingan saya. Yang pertama di sini adalah project, di mana saya bisa melihat segala sesuatu yang saya butuhkan, semua klip yang saya butuhkan dan sudah saya import ke dalam project file saya. Di sampingnya ada media browser. Kalau nih saya lupa nih tadi tuh udah masukin atau belum ya ini klipnya. Nah, saya bisa cari langsung semua yang ada di dokumen saya. Nah, yang kedua teman-teman bisa lihat di sini ada media source untuk cutting seperti yang pertama kali tadi kita lihat. Nah, media source ini berfungsi untuk ya ngekat gambar nih. Di sampingnya ada efek kontrol. Di sini nanti akan keluar efek-efek atau materi-materi yang bisa kita edit di dalam video, mulai dari scale, lalu position, dan lain sebagainya. Audio mixer juga saya bawa ke sini supaya saya bisa langsung adjust nih audionya ada di sebelah mana, apakah terlalu keras ataukah terlalu rendah, sehingga saya bisa langsung merubah settingan audio di sini. Terus saya juga ada metadata untuk mengetahui keterangan-keterangan apa saja sih yang saya bisa letakkan di dalam video. Nanti kita akan belajar juga tentang ini teman-teman. Kemudian ini adalah preview sequence saya. Di sini saya belum bikin sequence, di sini di bawah ada timeline. Di sini saya belum bikin sequence, jadi belum ada previewnya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng preview sequence-nya. Lalu di sini juga saya meletakkan ada Lumetri Color. Itu adalah box atau tools yang bisa kalian temukan ketika kalian klik template color yang ada di sini. Lihat ya, Lumetri Color itu sama dengan yang sudah saya masukin di Lumetri Color pada editing tools. Ini saya bisa adjust di Windows dan mengaktifkan tombol-tombol ini. Kemudian di sini juga ada Essential Graphic, di mana Essential Graphic ini kalian tadi temukan di template grafik sebelah kanan. Ini sama persis teman-teman. Tapi saya masukkan ke template editing dengan cara masuk ke Windows, lalu klik bagian Essential Graphic, efek control, audio meters, audio clip mixer, Lumetri Color yang sudah saya bilang tadi untuk mewarnai, media browser, metadata, dan program monitor, yaitu ini. Dan ini tampilan box yang terakhir itu efek yang teman-teman bisa temukan tadi di template efek. Oke, kita lanjut aja nih. Kembali ya, kita ulang. Kita akan membuat sequence baru. Klik create new file atau create new item, lalu sequence. Saya tetap menggunakan AVC HD 1080p dengan kecepatan 30 fps. Lalu saya akan memberi nama testing. Saya oke. Sequence sudah terbentuk, kita klik 2 kali, lalu masuk ke timeline sequence. Tadi saya belum jelaskan mengenai timeline sequence yang saya buat. Mari kita lihat bareng-bareng ya dari dekat. Di sini ada 3 layer untuk memasukkan video teman-teman. Dan di bawah ada 3 layer audio aktif yang bisa kalian masukkan juga. Lalu yang 5.1, 5.2, and 5.3
3 ini adalah audio masternya. Jadi teman-teman yang ini tidak bisa dimasukin audio, tapi mereka pasti ada di bawah dan pastikan layernya aktif. Ini adalah toggle detect targeting for the tracks, artinya kalau teman-teman ingin memasukkan klip, mereka akan otomatis langsung masuk ke klip ini, ke layer-layer ini maksud saya. Di sini juga ada insert and override sequence, ini artinya kita bisa langsung meniban klip-klip yang sudah kita masukkan pertama, lalu kita memasukkan klip berikutnya, kita bisa tiban langsung. Yang kedua, ini ada snap atau gambarnya seperti magnet ya, artinya mereka akan langsung secara otomatis menempelkan klip pertama dengan klip kedua. Yang ketiga, ada link selection, artinya ketika teman-teman memasukkan ada klip yang bergabungan dengan audio, seperti misalnya video Pevita tadi, itu kan video host. Nah, mereka punya link audio dan link video. Nah, ini akan secara otomatis menggabungkan kedua klip tersebut, sehingga kemanapun klip itu kita geser atau kita potong, mereka akan ikut teman-teman. Oke, kita lanjut. Langsung masuk nih ke teman-teman. Kita buka. Ini ada video-video yang sudah saya siapkan untuk editing kali ini. Yang pertama kita buka, ini adalah video salah satu teman saya, Rizal, yang menjadi host di GTTV juga. Kita coba play. Oke, di sini ada klip di mana Rizal sedang melakukan opening. Dan kembali ya teman-teman, kita lakukan trik yang sama, yaitu untuk insert mark in dan insert mark out-nya, supaya kita tahu di mana nih video itu dimulai dan di mana video itu akan berakhir. Kita lihat di sini, saya klik di markas ini, lalu kita dengarkan. Di sana masih ada suara saya mengucapkan 1, 2, 3. Nah, pada 13.03 saya tekan I. Nah, kita akan ambil sampai ke 39.03. Atau saya akan menambahkan sedikit sampai interview dengan tulang selesai. Nah, saya sudah melakukan mark in dan mark out dengan menekan tombol I dan O, atau teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada mark in dan mark out. Setelah sudah selesai, saya menandakan mark in, yaitu di 13.03, dan mark out ada di menit ke 1:01:16. Maka yang akan saya lakukan adalah drag drop klipnya ya, masukkan ke dalam timeline sequence. Kembali lagi ada mismatch warning, lalu kita keep existing settings. Sehingga ini adalah preview sebelum dan ini adalah preview yang akan kita gunakan. Klip yang sudah saya potong tadi akan saya gabungkan dengan klip kedua. Yaitu di mana tulang akan masuk ke dalam frame. Saya mark in. Oke, saya akan masukkan ke dalam. Teman-teman lihat ya, tadi sudah saya mark out, lalu saya masukkan ke dalam klip. Saya zoom in. Nah,
kita akan masuk ke fungsi tools. Kenapa klip ini harus saya edit dulu? Supaya teman-teman bisa langsung melihat nih tujuan dari penggunaan tools-tools yang saya masukkan ke dalam pengaplikasian kedua ini seperti apa sih gitu. Yang pertama, saya akan memasukkan juga nih klip random satu ya. Saya akan masukkan random clip juga di dalamnya, misalnya sedang menggoreng. Saya langsung drag drop aja. Saya juga langsung drag drop aja. Oke. Yang pertama, kita akan melihat fungsi dari track select forward. Atau ketika teman-teman menahan pada tools di sini, maka teman-teman juga bisa melihat ada track select backwards tools atau ditandai dengan shortcut A dan Shift A. Kita coba yang track selected forward. Fungsi dari selected forward adalah ketika teman-teman memiliki jeda seperti ini dan teman-teman ingin memajukan klip teman-teman langsung menempel ke arah klip sebelumnya. Nah, kadang-kadang kita kesulitan kalau klip kita di belakang tuh ada banyak. Makanya biasanya kalau klip sedikit saya hanya akan mendrag drop sehingga terselect seperti ini. Lalu ditempelkan. Dan pastikan snap ini aktif. Tetapi karena kasusnya kali ini kita mau belajar tentang toolsnya, maka kita pakai select forward. Yang artinya secara otomatis Adobe Premiere akan memilih atau melakukan selecting terhadap klip-klip yang ada di belakang tombol atau tools yang sudah saya siapkan. Ketika saya klik di sini, maka dua klip di belakangnya akan terselect. Tapi beda arti ketika saya melakukan forward selecting di sini. Maka tiga-tiganya akan terselect. Lalu kita kembali ke selection tools atau V. Lalu kita bisa geser tiga klip tersebut ke arah yang kita mau. Atau kita mau pindahkan layer ke atas dan ke bawah. Oke, lihat ya fungsinya ya. Kalau backwards itu sama. Misalnya kita tidak ingin merubah posisi dua klip di belakang, tapi kita ingin menggeser posisi klip yang ada di depan. Maka kita klik backwards, lalu kita klik saja di timeline sequence-nya. Maka hal sama terjadi, tapi ini ke arah belakang, bukan ke arah depan. Maka dua klip di belakang tombol backwards yang sudah saya tekan tadi itu terpilih atau terselect dengan baik. Kemudian kita akan masuk ke Ripple Edit Tools yang juga di dalamnya ada Rolling Edit Tools dan juga Red Stretch. Kita ke Ripple dulu. Ripple Edit Tools sebenarnya sama seperti ketika kita ingin, misalnya kita masuk ke Selecting Tools, lalu kita ingin menggeser klip. Jadi arahkan Selecting Tools ke ujung klip depan atau ujung klip belakang, sama saja bisa. Lalu tarik. Ini adalah fungsi yang sama dengan kita melakukan cutting di dalam media source tadi. Tetapi harus ingat teman-teman, penggunaan selecting tools itu kurang efisien. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan cutting clip yang dibutuhkan itu di media source. Nah, berbeda dengan selecting tools, Ripple tools ini akan juga menggeser klip di belakangnya. Contohnya, kita bisa lihat di sini, saya akan besarkan ya. Di sini ada dua klip terkait. Yang pertama adalah MAH00841 dan yang kedua 843. Nah, ketika saya menggunakan Ripple Tools atau di sini adalah dengan shortcut B, maka teman-teman bisa melihat bahwa berbeda dari selecting tools tadi, ini saya rubah ke selecting tools. Di sini berwarna merah, artinya menandakan ini untuk mendorong klip maju dan mundur. Ripple tools di sini berwarna kuning. Kenapa berwarna kuning dan kenapa berbeda? Karena fungsinya adalah, perhatikan baik-baik teman-teman. Ketika saya memajukan ini sudah tidak bisa, karena sudah saya tambal dengan klip berikutnya. Nah, klip berikutnya masih bisa saya tarik ke belakang. Tetapi jeda yang tadi saya buat menghilang. Perhatikan perbedaannya dengan saya menggunakan Ripple Tools. Saya tekan B dan berubah kursor menjadi kuning. Maka ketika saya tarik ke habis klip di sini, yang terjadi adalah klip belakangnya akan mundur. Sehingga tidak mengganggu komposisi yang awalnya sudah teman-teman buat. Mari kita lakukan hal yang sama pada klip pertama di 841. Dan kita tambal ke klip 843. Maka ketika saya lepas klik saya,
Klip 843 tidak akan terpengaruhi, tetapi klip 841 akan bertambah panjang. Lihat, tadi saya sudah cut bagian ini, tapi bertambah panjang jadinya. Oke, sudah paham ya maksudnya dari Ripple Edit Tools tadi. Kita lanjut ke Slide Tools. Slide Tools adalah tools yang sangat sederhana sebenarnya teman-teman, yaitu untuk memastikan kita memindahkan klip sesuai dengan kebutuhan kita. Lihat ya, ini hanya untuk menggeser klip, maju dan juga mundur. Tetapi berbeda dengan Selecting Tools, kembali lagi teman-teman. Ketika kita menggunakan Selecting Tools dan kita menggeser klip ini ke belakang dan menambah klip sebelumnya, maka klip sebelumnya akan hilang. Dan ketika kita tarik balik, klip sebelumnya tidak akan kembali ke posisi awal yang seperti ini. Lihat ya, ketika saya menggeser saja dan menggeser balik, maka klip ini akan bolong. Nah, berbeda dengan ketika saya menggunakan Slide Tools. Lihat ya, ketika saya menggunakan klip kedua untuk menambal klip pertama, maka dia akan mundur seperti Selecting Tools. Yang berbeda adalah ketika kita slide back, kita putar balik. Klip pertama mengikuti perubahan atau pergeseran klip kedua. Ketika teman-teman mungkin salah hapus atau salah posisi, ini tools ini akan sangat membantu teman-teman loh. Ini dari Slide Tools, kemudian saya akan bergeser dulu ke Hand Tools. Hand Tools ini berfungsi pada timeline ketika teman-teman punya banyak layer. Tetapi fungsi asli yang saya sering gunakan adalah untuk menggeser objek pada program. Pada preview, Final Preview Box di atas kanan. Nah, saya sering melihat sebuah detail. Misalnya, saya ingin melihat mbak-mbak yang ada di belakang sini. Maka saya biasanya akan lakukan zoom dengan mengklik tulisan Fit ke 200. Nah, saya tidak bisa melihat mbak-mbaknya di sini atau melihat orang yang ada di belakang sini. Sehingga saya menggunakan Hand Tools atau tekan H, lalu saya geser. Lihat, tangan itu mengepal dan menggeser klip saya. Tetapi sebenarnya klip saya tidak menjadi rusak. Artinya klip saya tidak akan mengalami perubahan posisi. Ini saya lakukan ketika saya sedang coloring video dan juga sedang melihat detail-detail video yang ada di dalam nih. Sangat berfungsi buat teman-teman. Kita kembalikan ke Fit. Yang kedua, ketika kita tahan di sini, kita akan masuk ke Zoom Tools. Zoom Tools itu adalah pengganti dari ini. Tetapi kita tidak melakukannya pada preview finalnya. Tetapi yang dilakukan adalah kita melakukan zoom pada sequence yang kita buat. Walaupun teman-teman bisa melakukan ini dengan cara scroll, command scroll, atau option scroll. Di sini ada option scroll ya kalau mengguna Mac, tetapi kalau misalnya pengguna Windows, mungkin teman-teman lebih familiar dengan Alt atau ALT dengan scroll di mouse kalian. Tapi tools ini juga disediakan secara manual sehingga teman-teman bisa lebih teliti untuk melihat bagian mana sih yang teman-teman ingin zoom in atau zoom out. Karena kalau pakai scroll kadang-kadang kita tidak bisa memastikan mereka akan jatuh di mana. Kita kembalikan ke Hands. Lalu Type Tools juga dibagi dua. Pertama Type Tools biasa yang sudah saya kenalkan tadi. Kita langsung klik di Final Form, di Final Preview kita. Lalu kita klik HHHHH. Tapi di dalam situ juga kita bisa menemukan bahwa kita bisa membuat teks vertikal untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan styling atau komposisi ulang pada layout video kalian. Maka tulisan otomatis akan bergerak ke bawah. Oke, dari semua tools ini kalian bisa menggunakan banyak sekali atau menghasilkan banyak sekali kreativitas untuk video kalian. Oke, kita akan lanjut. Saya akan memberikan gambaran cara penggunaan efek kontrol yang ada di sini yang sudah saya bilang tadi.
Oke, ketika kita ingin menggunakan efek kontrol di sini, teman-teman harus mengklik dulu klip yang ingin diberikan efek atau ingin dirubah. Kita klik klipnya, kita coba klik klip pertama yaitu 841 di mana Rizal akan melakukan opening. Kita preview dulu. Oke, ketika saya pilih, maka akan keluar segala sesuatu yang saya ingin ketahui yang ada di dalam video tersebut. Pertama adalah video efeknya. Di sini ada position, ada scale, ada rotation, anchor point, anti-flicker filter, lalu ada optical, di sini ada opacity, ada blend mode, ada time ramping, ada speednya berapa. Terus di sini juga ada volume untuk audio efeknya, lalu ada channel volume, dan juga panner. Nah, kita mulai dari atas ya teman-teman. Video efek yang pertama, di bagian atas ini akan mengatur posisi, besaran, rotasi, lalu titik tengah, serta flicker dari teman-teman. Flicker filters itu artinya kalau teman-teman ada video yang agak-agak nge-lag, kayak glitching gitu, nah ini bisa langsung diantisipasi dari flicker filter. Nah, kita lihat position. Di sebelah kiri ini ada dan sebelah kanan ini ada dua angka yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu adalah aksis dari video tersebut. Video ini saya buat di 1920 x 1080, maka titik tengahnya ada di 960 x 540. Nih, kalau teman-teman bisa perhatiin, ini adalah titik tengah atau anchor point. See, anchor point. Dan anchor point-nya ada titik tengah. Maka ketika saya geser yang sebelah kiri, itu akan berdampak pada garis secara horizontal atau perubahan posisi video secara horizontal. Dan sudah pasti kalau saya klik yang kanan atau geser-geser yang kanan akan merubah posisi video secara vertikal. Cara merubahnya gampang, teman-teman tinggal sorot hingga kursor berubah menjadi seperti jari, lalu klik tahan dan geser ke kanan dan ke kiri. Mudah banget kan teman-teman? Nah, ini sangat berfungsi ketika teman-teman ingin memperbaiki ukuran dan juga menambahkan efek slide kepada video berikutnya atau ketika video ini ingin masuk. Kita nanti akan aplikasikan menggunakan gambar jam atau timer atau toggle animation yang ada di sini. Tapi itu belakangan ya, kita hanya untuk memahami ini dulu. Yang kedua ada scale. Dari namanya saja sudah scale ya, ini akan membahas tentang ukuran dari si video tersebut. Nah, untuk ukuran pertama yang ada secara default adalah 100, artinya gambar ini berukuran 100% dari video yang kita masukkan. Nah, ketika kita lakukan treatment yang sama, yaitu klik tahan dan geser ke arah kanan, maka video ini akan membesar sesuai dengan kebutuhan kita, dan ke kiri untuk mengecil. Semakin kecil angkanya, maka semakin kecil videonya. Jadi kalau teman-teman, dan ini adalah tombol restart ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan efek seperti di dalam video opening, kita coba ya. Saya akan memberikan efek sederhana penggunaan dari scale tadi dan juga position tadi ya. Kita akan play. Oke, sampai sana saya akan merubah efeknya untuk zoom in lebih ke dalam. Maka yang pertama saya harus lakukan adalah memisahkan klip depan dengan klip belakangnya dengan menggunakan razor tools. Saya potong dulu di tengah. Kenapa harus saya pisah? Sehingga frame di sini tidak akan sama dengan frame di belakangnya, klip di belakang, karena ini telah menjadi dua klip yang berbeda. Oke, di frame pertama ketika Rizal menyapa teman-temannya, saya ingin kamera atau gambar menunjukkan bahwa Rizal lebih dekat sehingga intensinya lebih tinggi ketika menyapa para penonton. Maka saya akan membesarkan ini ke 150. Atau teman-teman bisa langsung klik dan meletakkan 150. Lalu enter. Itu yang pertama. Lalu di sini headroom saya habis dan tidak terlihat jidatnya Rizal. Maka yang saya bisa lakukan adalah merubah posisinya sehingga Rizal berada di tengah-tengah. Dan kembali ingat ya teman-teman bahwa kita menggunakan prinsip eye level atau setara dengan mata. Sehingga mata Rizal harus kelihatan lebih
lebih fokus ke arah mata dari pendengar, sehingga terbentuk gambar seperti ini, di mana Rizal seperti berbicara selevel dengan kita sebagai audiens. Oke, sudah kita susun sedemikian rupa, lalu kita lihat hasilnya. Lihat, ada perubahan dari klip 1 ke klip 2. Hal ini dikarenakan kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini, di sebelah motion ini, pada bagian pertama scale sudah saya rubah ke 150 dan position sudah saya sesuaikan menjadi 1028,0 dan 726,0. Sedangkan di klip kedua, hasil potongan dari satu klip itu saya masih pada settingan default yaitu 960/540 dan juga scale-nya 100. Lihat ya perbedaannya. Saya lakukan ini biasanya untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap apa yang sedang diucapkan oleh host. Oke, yang berikutnya, rotation. Rotation juga sama, teman-teman bisa merotate gambar tersebut, tapi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman terlalu keluar dari frame yang sudah dibuat, maka teman-teman akan mendapatkan nih lubang hitam seperti ini, dan lubang hitam ini akan tetap menjadi hitam. Biasanya saya hanya menggunakan rotation untuk memperbaiki ketika gambar itu kelihatan miring. Tetapi sebelumnya saya scale dulu seperti video ini. Saya scale dulu, baru saya putar, sehingga saya bisa meminimalisir adanya lubang hitam pada sudut-sudut gambar saya. Saya kembalikan dulu ya. Nah, demikian teman-teman. Lalu, anchor point itu berurusan dengan titik tengah. Nah, kita lihat titik tengahnya tidak ada di tengah-tengah video ya, tapi bergeser ke bawah karena ini teman-teman. Frame videonya sudah berubah menjadi lebih besar daripada frame yang kita buat pada komposisi kita. Sehingga bisa terlihat bahwa anchor point kita berubah. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengembalikan dulu nih anchor point-nya supaya berada di tengah. Atau dengan cara menggeser supaya anchor point tetap berada pada titik tengah video. Oke. Berikutnya, fungsi dari opacity. Opacity ini adalah transparansi dari gambar tersebut. Ini akan terlihat kalau teman-teman saya melakukan ini. Ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Saya akan menggeser layer video ini ke atas sehingga video ini berada di atas video lainnya. Maka saya akan memasukkan video di bawahnya sedikit. Pada posisi ini teman-teman bisa mendengar seperti ini. Ada dua audio yang bersinggungan karena audio 1 berada di bawah dan audio 2 berada di atasnya. Nah, hal itu juga terjadi pada videonya sebenarnya. Videonya ada yang di atasnya dan ada yang di bawahnya. Artinya ada di layer 2 dan ada di layer 1. Nah, kita hanya ingin mengetes dari sisi opacity. Coba teman-teman lihat ya. Pada opacity, di sini ada toggle animation yang berwarna biru. Kalau teman-teman hanya ingin membuat gambar tersebut atau video tersebut menjadi transparan, saran saya adalah teman-teman harus klik dulu toggle animation ini. Sehingga warnanya putih. Baru teman-teman melakukan adjustment pada gambar 100%, pada tulisan 100% ini. Yang terjadi adalah, lihat di sini gambar Rizal yang pertama, yang ini menjadi lebih transparan, dan di bawahnya langsung ada gambar Rizal di klip kedua. Nah, ketika ini saya geser, maka yang terjadi adalah backgroundnya adalah background transparan atau background hitam, yang menandakan bahwa tidak ada klip di bawahnya. Paham ya teman-teman? Nah, yang berikutnya adalah blend mode. Ketika teman-teman sudah mengetahui misalnya penggunaan penibanan klip, konsep penibanan klip dari opacity, lalu blend mode ini akan membantu teman-teman dengan berbagai macam fungsinya itu untuk membuat tibanan klip itu lebih smooth. Contohnya misalnya saya merubah ini ke screen. Maka yang terjadi adalah efek yang sama seperti saya menurunkan opacity, tapi yang berbeda adalah klip yang berada di atas itu menjadi seperti tambalan atau merubah fungsi klip di bawahnya menjadi seperti double exposure.
atau seperti pantulan kaca. Lihat ya, seperti bentuk tampilan kaca, sehingga klip yang pertama menjadi pantulan dari klip yang kedua. Nah, efek ini bisa kalian gunakan untuk menimbulkan semacam video effect lainnya ya, atau mungkin nanti bisa dibantu dengan sound effect atau juga video effect seperti hujan atau elemen lain seperti elemen vintage dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Untuk speed ramping adalah pengaturan kecepatan dari klip tersebut. Ini akan saya kembalikan dulu ya. Untuk speed ramping, ini adalah untuk mengatur kecepatan pada video. Kembali lagi, toggle animation di sini juga harus kita hilangkan dulu. Yes. Nah, setelah dihilangkan, memang speed ramping ini tidak bisa dirubah ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, klip kita menjadi lebih panjang karena di ramping 100%. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan speed ramping, ada baiknya teman-teman itu melihat dulu kondisi klip apakah yang ingin dirubah dari speed rampingnya, atau apakah yang ingin dirubah kecepatannya. Lihat yang terjadi, maka speed ramping membuat gambar yang kita sudah tandai dengan keyframe menjadi lebih lambat atau lebih cepat, tergantung toggle-nya di sini. Kita akan bahas mengenai keyframe nanti. Lihat, gambarnya di depan menjadi lebih cepat. Lalu kembali ke normal seperti keyframe yang sudah saya buat di sini. Saya akan bikin lebih smooth. Nah, itulah yang akan terjadi, teman-teman. Kita kembalikan ke normal. Jadi speed ramping itu berfungsi untuk meletakkan titik-titik di mana teman-teman ingin melakukan fast forward video dan juga di mana teman-teman ingin kembali ke video normal. Juga bisa dilakukan ketika teman-teman ingin melakukan slow motion video. Tetapi saya jarang menggunakan speed ramping yang ada di sini, tapi ada efek speed juga yang bisa teman-teman gunakan, yaitu dengan cara melakukan klik kanan, lalu speed and duration. Lalu angka 100 di sini teman-teman bisa ganti, apabila lebih kecil maka teman-teman akan memperlambat videonya. Dan apabila lebih besar dan teman-teman akan mempercepat videonya. Kita memiliki durasi 5 detik di sini. Dan ketika saya merubah menjadi 50, artinya saya mengkalikan 2. Atau membuat video itu berjalan lebih lambat 50%. Sehingga dari 5 detik saya mendapatkan 11 detik. Ketika saya oke, maka video yang di atas akan menjadi lebih panjang. Sehingga suara pun akan menjadi lebih berat, seperti ini, teman-teman. Nah, hal yang sama akan terjadi ketika ini saya rubah menjadi 200. Sudah saya bilang tadi, videonya akan menjadi lebih cepat. Ketika saya ubah menjadi 200%, artinya video akan bergerak 2 kali lebih cepat. Sehingga dari 5 detik, sekian yang kita dapat tadi, berubah menjadi 2 detik, 27. Nah, teknik ini sering saya gunakan ketika saya ingin menggunakan time-lapse atau rekaman panjang yang ingin saya sesuaikan. Sehingga gambar seakan-akan bergerak lebih cepat. Nah, kemudian di sini ada volume, ada channel, dan juga ada panner. Kalau teman-teman dengar dari tadi, suara itu selalu berangkat dari kiri. Bener nggak? Hal ini dikarenakan bahwa mikrofon yang saya gunakan saat syuting adalah mikrofon stereo dual channel, yang artinya keluar dari sisi kanan dan juga dari sisi kiri. Artinya satu mikrofon mengeluarkan sisi kiri saja dan satu mikrofon lainnya dikeluar di sebelah kanan saja. Nah, mungkin untuk teman-teman yang menggunakan kamera handphone atau kamera built-in,
ini tidak akan merubah ini ya, tetapi karena di sini saya menggunakan stereo eksternal audio, sehingga saya membutuhkan untuk mengganti sedikit silent volume-nya. Saya hilangkan dulu toggle-nya. Teman-teman bisa dengar bahwa suara yang dari kiri keluar akhirnya lebih besar karena saya membesarkan desibel yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman ingin merubah membesarkan hanya sebelah kiri atau sebelah kanan, karena misalnya menggunakan teknik dalam video adalah sebuah bisikan yang keluar hanya dari kiri atau dari kanan, teman-teman bisa atur channelnya di sebelah sini. Oke, kita lanjut. Audio mixer. Nah, teman-teman tadi sudah melihat ya penjelasan audio mixer. Lihat bahwa audio saya hanya di sebelah kiri ya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah menyesuaikan. Lihat, ini klip pertama di mana left dan right-nya masih 0. Dan ini ada klip kedua yang saya sudah sesuaikan left dan right-nya. Lihat ya, suaranya menjadi lebih seimbang dan sudah saya besarkan sehingga suaranya juga lebih seimbang. Oke, masih ada banyak cara untuk kita memperbaiki audio ini, yaitu salah satunya dengan efek yang nanti akan kita lihat. Oke, next. Berbicara mengenai lumetri color, mungkin tadi saya masih kurang detail kali ya jelasinnya, dan saya ingin nih tambahin lagi nih penjelasan saya mengenai lumetri color ini. Nah, kita akan coba edit dulu klip yang pertama, sama kita select dulu klipnya. Lalu kita lihat di sini, ada basic correction, ada creative, ada curve, ada color wheel and match, lalu HSL secondary, and vignette. Kita yang ke pertama, basic correction. Di sini ada LUT atau LUT, di mana teman-teman bisa mendownload LUT yang ada di internet, atau bisa saya bilang ini adalah preset, di mana ini adalah preset warna yang bisa teman-teman otak-atik. Nah, secara default sebenarnya sudah ada beberapa, cuma menurut saya biasanya ini kurang enak untuk dipakai, tidak di semua kondisi bisa disesuaikan. Lihat ya, ini menurut saya terlalu overbright. Tapi ini masih bisa di-adjust. Ketika teman-teman punya LUT baru, nanti teman-teman bisa browse aja LUT-nya kalau sudah di-download. Oke, kita tetap di none aja, artinya kita akan membuat LUT kita sendiri, atau kita akan membuat pewarnaan kita sendiri. Oke, kita akan melihat klip di mana teman-teman bisa atau merasa nyaman dan sesuai untuk mengedit warna, di mana warna itu terlihat semua dulu. Pertama, saya sudah mendapati warna wajah, warna rambut, warna jaket, background juga sudah ada warnanya. Beda ketika saya maju ke klip tadi yang ada banyak warna putihnya. Oke, yang pertama dari basic correction, kita bisa mengkoreksi temperatur dan juga tint dari video tersebut. Misalnya teman-teman ingin menimbulkan efek dingin atau efek hangat. Nah, pada kondisi ini saya tidak ingin merubah karena menurut saya ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya, yaitu efek yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu hangat. Artinya ini efek dari udara yang memang sudah terbentuk, yaitu udara yang biasa-biasa saja. Misalnya ini seperti suhu kamar lah saya bisa katakan. Nah, pada tint kalian bisa menambahkan seperti layer warna baru, bisa ke arah hijau atau bisa ke arah ungu. Nah, saya juga tidak menambahkan karena menurut saya komposisi warna yang ada di sini sudah sesuai. Oke, kita geser ke bawahnya untuk mengatur tone-nya. Nah, ini yang ingin saya adjust. Pertama, kita bisa lihat bahwa gambar sudah memiliki keterangan yang sesuai, sehingga exposure di sini tidak banyak saya tambahkan.
sehingga saya akan melepas dia di 0. Yang kedua, kontras. Ya, kontras adalah untuk memisahkan shadow dan highlight-nya. Artinya sesuatu objek yang lebih gelap dengan objek yang lebih terang. Maka saya akan naikkan. Kalau teman-teman perhatikan, ketika saya naikkan, maka objek shadow yang ada di bawah jembatan MRT, lalu shape muka yang berwarna gelap akan lebih menggelap. Dan yang sudah terang akan lebih menerang. Ketika saya kebelakangkan, maka semuanya akan menjadi abu-abu atau disamaratakan. Saya akan mempertegas bagian kontrasnya. Mungkin di angka 50. Dari highlight kita lihat segi kiri muka ini mungkin menjadi lebih keterangan ya, sepertinya. Maka highlight saya turunkan untuk menyesuaikan sehingga warna kulitnya tidak berubah. Pada shadow saya ingin dia lebih gelap justru, untuk menunjukkan bahwa lebih dramatis. Lalu untuk white, kalian bisa lihat ada yang berhubungan dengan warna putih di sini. Apakah ingin lebih terang atau ingin lebih gelap? Nah, menurut saya di gambar ini sudah pas, tapi mungkin digelapin sedikit. Pada black, itu untuk membuat black lebih gelap dan membuat black lebih terang. Saya akan membuat blacknya lebih gelap. Mungkin saya akan bermain sedikit di sini, mungkin di 0,3 atau 0,5. Oke, good. Karena ambience lain sudah saya buat lebih gelap. Terlihat ya bedanya teman-teman. Ini adalah gambar sebelum, ini adalah gambar sesudah. Oke, kalau teman-teman penasaran hasilnya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah sesudah, dan ini adalah sebelum. Saya akan mengembalikan dulu supaya teman-teman bisa melihatnya lebih jelas ya. Ini adalah sesudah, ini adalah sesudah, dan ini adalah sebelum. Lihat ya, perbedaan warna yang begitu signifikan. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak. Nah, kita akan lihat nih, di bawahnya ada saturation. Di mana saturation ini adalah untuk menerangkan warna. Kita lihat warna di belakang kuning, jaketnya biru, ini agak kehijauan loh teman-teman. Ketika kita naikkan, lihat ya, perubahannya dari warna kulit. Biasanya saya hanya meletakkan ini di 120. Ketika ingin lebih, biasanya saya akan mengaturnya nanti di bawah. Nah, ini adalah warna yang teman-teman bisa lihat sebelum dan sesudah. Bahkan objek di belakangnya pun terkena pengaruh dari pergerakan warna ya teman-teman. Di bawahnya ada kreatif, yang artinya teman-teman bisa berkreasi nih di sini tentu saja. Di sini ada look. Nah, look ini sama seperti LUT sebenarnya, cuman dia lebih banyak dari defaultnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini lebih untuk merubah warna film setelah basic correction atau pewarnaan asli gambar sudah teman-teman lakukan. Nah, saya biasanya juga tidak menggunakan ini karena banyak yang tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Nah, tapi kalau teman-teman memiliki kesukaan misalnya, kan ini seperti filter ya, kalau teman-teman bisa relate dengan kondisi Instagram misalnya. Nah, ini seperti filter. Misalnya teman-teman, saya tadi sempat suka dengan warna yang tadi nih. Nah, warna ini mungkin cocok sepertinya, teman-teman bisa lihat perubahannya. Cukup drastis ya teman-teman. Gambarnya menjadi jauh-jauh lebih bening. Lihat, ini sesudah saya memberikan warna. Dan ini adalah sebelum saya memberikan warna. Nah, skin tone pun menjadi lebih natural ya kalau kita lihat nih. SL Natural Start. Oke, dan di sini kita bisa lihat intensitasnya. Intensitas di sini artinya lebih tebal atau tidak dari si look yang sudah kita letakkan tadi. Menurut saya akan pertebal sedikit, mungkin di 105. Nah, sehingga shadow-shadow yang di sini lebih kuat warnanya. Fade film ini seperti efek tumbler. Kalau teman-teman familiar dengan efek tumbler, yaitu memberikan shade sendiri, shade lihat ya di bagian atas, shade tersendiri kepada objek-objek yang biasanya lebih gelap. Nah, biasanya saya juga jarang menggunakan. Di bawahnya kita ada shadow tint dan highlight tint. Berbeda nih dengan tint yang ada di sini. Kenapa saya bilang berbeda? Kalau tint di sini kita langsung menyerang satu klip. Yang membedakan pada kolom kreatif adalah
di sini menyerang shadow-nya saja atau highlight-nya saja. Di sini saya rasa bahwa highlight-nya terlalu flat ya. Di sini hanya berwarna putih. Kita lihat, highlight itu adalah yang terlalu terang. Benda-benda yang terang. Nah, kita akan lihat ketika saya geser highlight-nya ke arah biru, Tosca di bawah, lihat yang terjadi pada objek putih. Begitu juga ketika saya geser. Nah, saya menemukan kecocokan ketika saya menggeser mungkin sedikit ke warna kuning merah kali ya, kuning merah. Nah, mungkin akan menimbulkan efek agak-agak vintage nih. Di bawahnya ada tint balance untuk menyesuaikan antara shadow dan juga highlightnya. Ini mungkin saya akan arahkan ke lebih biru. Tapi kalau teman-teman sudah cukup puas dengan yang tadi, teman-teman bisa klik 2 kali di tengah untuk mengembalikan gambar ke efek awal. Lihat ya perubahan dan perbedaannya tadi. Next, kita lanjut ke curve. Curve di sini dibagi menjadi RGB channel. Artinya ada putih, merah, biru, dan hijau nih di tengah-tengah. Nah, fungsinya adalah kalau teman-teman lihat garis ini, garis atas menandakan highlight, dan garis di bawah, titik di bawah ini menandakan shadow dari gambar tersebut. Nah, ketika kita berada di area garis, maka kursor otomatis akan berubah menjadi pen tool yang berfungsi untuk memberikan titik lainnya. Biasanya saya akan membagi menjadi 3. Ini teknik yang saya pelajarin adalah seperti ini. Saya akan membagi 3. Di sini ada grid line. Kalau teman-teman lihat lebih jelas, di sini ada grid line yang sudah disiapkan. Maka saya akan memberikan titik-titik pada persinggungan garis. Lalu baru saya adjust. Ini saya pecah menjadi highlights, top highlights. Ini adalah top shadow-nya. Lalu di sini adalah shadow tint-nya, di sini highlight tint-nya, dan ini adalah midpoint-nya. Nah, ketika saya menggeser bagian tengah, maka seluruh klip akan terpengaruh. Berbeda ketika saya hanya bergeser bagian bawah, yang terpengaruh hanya shadow-nya. Dan ketika saya menggeser bagian atas, maka terpengaruh hanya highlight-nya. Nah, karena di sini saya lihat highlight-nya lebih keras, maka saya turunkan sedikit sehingga saya mendapat warna lebih di bagian atas dan shadow-nya juga saya gelapin supaya lebih garang. Midtone tidak saya apa-apain karena menurut saya sudah pas nih titik tengahnya. Red akan merubah hanya warna merahnya, green akan merubah warna hijaunya, dan blue akan merubah warna birunya. Nah, menurut saya komposisinya sudah pas, sehingga saya tidak lagi akan merubah warna atau RGB color lainnya. Oke, kita next. Ada color wheel. Sama seperti yang dilakukan di kreatif, ada shadow tint dan highlight tint. Di color wheels ini juga bisa merubah shadow dan highlight secara warna, tapi di sini juga ada midtone, di mana midtone ini berlaku in general. Dan saya juga sedang tidak ingin menggunakannya, jadi saya tutup saja. HSL secondary ini adalah untuk mendeteksi warna atau merubah warna yang spesifik seperti warna kulit. Lihat di sini warnanya sudah berubah, maka saya geser. Yang berubah adalah warna kulit. Lihat, warna yang berubah adalah warna-warna yang sesuai yang sesuai dengan apa yang saya tuju. Lihat warna kulit Rizal. Nah, itu akan berubah teman-teman. Nah, di sini juga saya tidak merubah dan tidak membutuhkannya, sehingga saya tidak menggunakan. Vignette. Nah, vignette ini adalah memberikan efek di pojok-pojok video. Lihat ya. Ini adalah untuk memfokuskan objek atau memberikan efek dramatis pada video. Nah, pada video ini saya tidak menggunakannya. Itulah yang saya biasa lakukan di dalam coloring videonya. Jadi biasanya saya sudah ngomongin tadi, saya mengejar skin tone dari gambar tersebut. Nah, setelah biasanya saya melakukan editing warna, saya akan screening juga nih. Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Dan menurut saya, selama saya fokus hanya terhadap skin tone, maka wash out yang ada di belakang tidak menjadi masalah nih buat saya. Jadi saya lanjutin aja. Ke klip berikutnya kita lihat terjadi perubahan besar ya. Lihat. Ini after coloring dan ini before. Untuk melakukan hal yang sama pada klip-klip berikutnya adalah dengan cara yang sangat mudah tentunya teman-teman. Yaitu dengan
mengklik klip yang sudah kalian warnai, lalu ke efek control, scroll ke bagian bawah, maka teman-teman bisa menemukan option tambahan yang tadi tidak ada, yaitu Lumetri Color. Di sini teman-teman tinggal copy saja, Command C atau Ctrl C, lalu maju ke klip berikutnya yang teman-teman ingin ganti warnanya, klik efek control, lalu Command V atau paste. Lihat, di sini langsung tercopy paste yang namanya Lumetri Color yang sudah kalian lakukan di awal. Dan settingannya pun sama dengan settingan yang sudah teman-teman lakukan di awal. Lihat, tidak berubah. Oke, sampai sini udah makin panas nih kepalanya kayaknya. Kita lakukan screening lagi. Sip, menurut saya ini sudah cukup. Nah, saya akan memberikan beberapa tips juga nih mengenai penggunaan efek. Oke, sekarang kita ke efek. Nah, efek ini biasanya banyak sekali yang bertanya nih, Kak, cara bikin transisi A gimana, cara bikin transisi B gimana? Nah, teman-teman bisa mendapatkan preset transisi dari internet yang sudah ada di internet, tapi juga bisa menggunakan preset default yang sudah disiapkan oleh Adobe Premiere ini. Nah, yang pertama nih, teman-teman bisa lihat di bawah sudah ada kolom khusus atau folder khusus untuk menyimpan video transition. Ada 3D motion, ada dissolve, ada immersive video, ada iris, ada patch fill, ada slide, ada wipe, dan ada zoom. Nah, sudah kebayang dong dari nama-namanya aja efek apa yang akan ditimbulkan ketika teman-teman berpindah dari satu klip ke klip berikutnya. Yuk kita coba satu-satu. Nih, teman-teman lihat pergerakannya dari sini, tulang bergerak. Nah, teman-teman harus perhatikan. Ini tips and tricks yang harus teman-teman perhatikan nih. Ini adalah chronological scene, di mana dari scene awal, saya zoom, dari scene awal di mana tulang bergerak, ya, tulang bergerak ke arah kiri, dan dilanjutkan oleh klip kosong, maka teman-teman tidak akan mendapatkan chronological scene dari scene tulang berjalan ke scene berikutnya. Nah, saran saya ketika teman-teman menghadapi hal seperti ini, maka teman-teman harus mencari scene di mana tulang masuk. Seperti ini, teman-teman. Nah, scene di mana tulang masuk frame. Sehingga terbentuklah, kita akan cut di sini ya dengan razor tools, tekan C, klik V, kembali ke klip berikutnya, lalu delete. Di sini diklik, klik kanan, triple delete, maka dia akan maju. Oke, maka didapati, lihat yang terjadi, dia out frame di klip pertama, dan in frame di klip kedua tanpa patah. Nah, kalau teman-teman rasa kurang smooth, maka tambahkan lagi. Oke, itulah yang terjadi, teman-teman. Ini saya delete ya, untuk mempermudah kita melihat. Lalu efek Lumetri saya ulangi yang tadi, saya copy dulu, lalu saya paste di sini, sehingga tulang mendapatkan warna yang sama dengan warna sebelumnya. Oke, sudah good. Nah, beberapa ini adalah klip random ya teman-teman, sehingga tidak kronologikal. Oke, di sini sudah terbentuk polanya 1, 2, 3 klip. Nah, saya sekarang akan memperlihatkan cara menggunakan transisi video effect. Yang pertama kita lihat ya dari cube, spin, and flip over. Dengan cara sama, drag drop di tengah. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada sisi orange jadinya. Kita lepas dan muncul box kecil seperti itu di tengah-tengah klip. Ketika kita play, nah itu yang akan terjadi. Ada transisi 3D effect yang masuk ke dalam sana.
Kalau teman-teman mendapati garis merah seperti ini, maka teman-teman harus melakukan pre-render dengan menekan Enter. Nah, proses pre-render ini berfungsi untuk membaca grafik yang telah kita masukkan ke dalam video. Prosesnya biasanya takes time sih, agak lama, tapi untuk efek-efek tertentu. Nah, kita cek yang sudah lancar. Lihat ya, ada pergeseran efek seperti ini. Untuk merubah efek tersebut, karena menurut saya tulang datang dari kiri, maka harus masuk dari kiri. Maka saya akan klik dulu efeknya. Lalu melihat di sini ada directional-nya, directional effect. Di mana ini adalah klip A, ini adalah klip B. Kita juga bisa ngecek nih. Nah, pergeserannya adalah demikian. Klip B akan muncul dari kiri ke kanan. Lihat ya, klip B akan muncul dari kiri ke kanan. Ini adalah startnya di 00 dan ini adalah endingnya di B. Nah, ketika kita mengklik west to east atau east to west, saya balik nih dari west to east. Saya klik lagi. Nah, ketika saya balik menjadi west to east, maka yang terjadi adalah klip akan muncul dari kiri ke kanan. Nah, ketika saya balik menjadi south to north, maka dia akan muncul dari atas ke bawah. Lihat ya perbedaannya. Ini adalah south to north dan ini adalah east to west. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini bisa kita lakukan di semua perpatahan klip. Kita coba lagi flip over. Nah, teman-teman akan menemukan beberapa efek yang hanya di-apply di sebelah kanan atau di sebelah kiri, seperti ini. Nah, ini artinya transisi hanya terjadi di klip kedua. Teman-teman bisa memperbaikinya dengan klik, lalu alignment-nya diubah menjadi center at cut. Maka teman-teman akan mendapati demikian. Nah, berbeda dengan tadi, ketika terjadi patahan, teman-teman masih ada di klip pertama. Lihat ya perbedaannya. Ini terjadi di kanan, dan ini sudah terjadi di tengah. Dari awal scene sebelum perpindahan, ini sudah berganti. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, salah satu efek favorit saya nih, ini ada cross dissolve, dimana teman-teman bisa apply di belakang atau di antara kedua klip. Saya gabungkan klipnya, lalu saya cross. Di OK saja. Ini akan membuat klip seperti ini. Nah, ada bayangan yang akan crossing atau melintas dari klip sebelumnya dan bayangan klip setelahnya. Biasanya saya menggunakan ini, banyak digunakan juga kalau teman-teman melihat adegan-adegan di TV yang mengharukan deh. Coba cek deh. Banyak juga nih menggunakan seperti ini efeknya. Sederhana bukan? Nah, ada efek deep to black, artinya ketika klip sudah habis, maka dia akan menghitam. Biasanya kalian temuin ini di video klip nih, atau memutih. Biasanya disertai oleh judul setelah ini. Saya kasih tips and tricks ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin melakukan deep to black dan meletakkan judul setelahnya, maka teman-teman langsung aja klik di sini, judul. Nah, lalu melakukan adjustment di sini. Maka yang terjadi, secara natural dia akan bergeser ke judul. Dia akan secara natural bergeser dari klip A ke judul. Kita center add ya. Ya, sangat smooth. Tetapi, kalau teman-teman ingin menggunakan deep to white atau bergeser ke area putih,
Nah, kalau teman-teman tidak meletakkan warna putih di sana, maka teman-teman akan mendapati klip kembali berwarna hitam. Jadi yang biasa saya lakukan adalah dengan create new item, lalu saya buat yang namanya color mate. Sesuaikan dengan ukuran yang kita butuhkan. Di sini frame saya 1920 x 1080, lalu klik OK. Lalu saya geser warna yang saya butuhkan adalah putih. Lalu tulis sini white. Dia akan muncul di atas, lalu drag and drop white-nya. Lalu klik deep to white, dirubah menjadi center at cut. Sehingga yang saya dapatkan warna putih. Barulah saya meletakkan teks judul. Saya ganti dulu warnanya menjadi hitam. Nah, sehingga dia bisa kita taruh di tengah. Yang terjadi adalah, lihat, tetap smooth, menjadi putih. Nah, tipsnya keren banget kan ketika kita mau menggunakan efek-efek ini. Kalau kita mau nih untuk melakukan eksplorasi lebih. Nah, efek yang lainnya yang cukup populer juga di sini ada wipe. Nah, video wipe ini akan saya berikan tipsnya juga nih kepada teman-teman semua nih. Kita zoom in, kita close up. Lihat, fungsi dari wipe ini adalah menggeser klip berikutnya ke arah kanan. Nah, kadang-kadang kita ingin juga klip itu berubah atau bergeser senatural mungkin. Nah, kita lihat lagi. Sehingga tidak terjadi patahan ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan nih, patahan ini tidak terjadi. Pengennya gitu biasanya. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah seperti ini, teman-teman. Zoom out, kita lihat dulu. Nah, kalau wipe yang terjadi seperti itu, menurut saya kelambatan. Sehingga kita kecilkan dulu wipe-nya. Perhatikan ya, teman-teman. Di sini kursor saya berubah menjadi effect control. Saya kecilin, sehingga wipe saya menjadi lebih cepat. Nah, yang kedua, saya biasanya akan membuat adjustment layer, create new adjustment layer, di OK. Lalu saya drag drop di sini. Saya cut, saya potong, saya razor tools di sini. Saya kembali ke selecting, saya pilih, saya delete. Nah, di sini sudah ada adjustment layernya. Nah, fungsinya apa? Kesannya tidak terjadi apa-apa ya. Garis tengah, garis potong yang saya tadi ingin hilangkan tetap ada nih, teman-teman. Nah, yang saya lakukan adalah merubah ini menjadi sama rata pertama. Nah, sama rata dia ada di tengah. Saya geser juga adjustment layernya, sehingga dia ada di antara persis ya, menutupi ini. Yang kedua, saya akan search yang namanya directional blur. Nah, ini teman-teman, directional blur di drag dan drop di bagian adjustment layer. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada option baru directional blur. Kita besarkan blur line-nya. Lihat, sudah makin blur jadi seperti motion. Lalu kita rubah di sini jadi 90. Karena klipnya kita geser ke samping. Sehingga ketika teman-teman play, push, yang terjadi adalah pergerakan yang lebih smooth dari kiri ke kanan. Atau wiping object. Nah, efek ini bisa teman-teman kembangkan dengan yang namanya keyframe. Nanti kita belajar di akhir ya, keyframe ya. Kita lanjut nih. Ada efek apa lagi ya yang ada di dalam sini? Kita beralih nih ke video effect. Yang blur tadi teman-teman bisa temukan di blur and sharpen. Di sini ada directional blur, Gaussian blur, reduce interlace flicker, sharpen, unsharp mask. Nah, dari nama-namanya teman-teman mungkin sudah tergambar lah ya, apa sih sebenarnya masing-masing fungsinya. Nah, yang kedua ada channel. Channel di sini juga sama, dari arithmetic, blend, calculation, compound arithmetic, invert, set mate, solid composite. Ini masing-masing punya efeknya sendiri-sendiri nih. Teman-teman harus mix and match dengan klip. Dan kebetulan klip saya di sini mungkin
tidak terlalu dapat digunakan dengan semua efek ini ya. Nah, yang cukup penting lagi di sini adalah color correction. Nah, di sini kalau teman-teman tadi tidak menemukan option Lumetri Color seperti ini, teman-teman bisa drag and drop Lumetri Color yang ada di color correction dan menemukan hasil yang sama. Lihat, hasil yang sama. Dan teman-teman tetap bisa adjust sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa menambahkan load, dan di bagian kreatif, teman-teman juga bisa menambahkan look. Nah, untuk di sini kita tadi sudah membuat Lumetri Color-nya, jadi saya tinggal copy paste saja. Copy dan paste. Copy, tadi sudah saya paste. Nah, sehingga terbentuk gambar demikian. Nah, ketika teman-teman pengen adjust seperti ini kan terlalu gelap. Teman-teman ingin melakukan adjustment, tinggal kembali ke Lumetri Color dan melakukan adjustment seperti ini. Jadi saya ini ya yang harus saya terangi. Dan black-nya saya out. Sehingga tidak terlalu gelap. Gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke efek. Nah, banyak banget nih efek-efek yang teman-teman bisa pakai untuk video teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin tadi saya sempat ngomong bahwa audio bisa kita perbaiki juga dengan menggunakan efek. Kita dengar sekali lagi ya. Di sini. Nah, teman-teman bisa memperbaiki audio dengan menggunakan audio effect yang ada di sini. Biasanya karena tadi kita sudah mendengar bahwa suara hanya datang dari sebelah kiri kalau teman-teman perhatiin. Maka yang saya akan lakukan adalah menggeser audio tersebut ke arah kanan. Maka di sini saya akan mengetik left. Nah, di audio effect ada option untuk mengisi sebelah kiri dengan sebelah kanan atau mengisi sebelah kanan dengan sebelah kiri. Karena di sini yang berbunyi hanya sebelah kiri, maka saya akan mengisi sebelah kiri dengan sebelah kanan. Untuk teman-teman yang belum mendengar atau menggunakan speaker, mungkin bisa menggunakan headset untuk mendapatkan audio effect yang lebih baik ya, pengaplikasiannya yang lebih baik. Kita drag and drop teman-teman. Di bagian audio ya. Ini adalah hasil setelah saya memasukkan efek fill right with left. Lihat ya, apa yang terjadi? Yang terjadi sebelum ada nih, saya tunjukin di sini ada efeknya. Saya klik dulu kliknya, masuk ke efek control, scroll di bagian audio bawah, maka kita akan menemukan fill right with left. Nah, ketika efek ini aktif, maka kita akan mendengarkan suara yang sempurna, ada di tengah-tengah kepala kita. Nah, kalau kita matikan, maka yang terjadi demikian. Suara akan kembali ke sebelah kiri, atau hanya ada di headset sebelah kiri kamu. Nah, kita on-in aja supaya efek ini merata. Kembali, kita bisa melakukan copy efek, lalu kita ke klip berikutnya, kita ke efek kontrolnya, dan kita paste efek. Sehingga dia juga ada di efek audio di sini. Lihat. Lalu kita ke klip berikutnya juga, kita fill effect. Kembali lagi, kita fill effect. Karena tadi audio yang saya gunakan adalah audio dual channel, sehingga mikrofon A dan mikrofon B itu terpisah. Oke, kita lanjut lagi ke tips-tips yang akan saya berikan. Baik banget nih ide-ide saya nih untuk teman-teman sekalian. Nah, ketika teman-teman ingin memasukkan efek atau preset, teman-teman bisa ke bagian preset, klik kanan, lalu masukkan preset kalian dengan import presets. Nah, ini biasanya teman-teman cari-cari dulu nih di internet. Biasanya kalau misalnya kalian pernah mendengar efek camcorder dan juga efek-efek lainnya seperti efek yang dibuat di After Effects Adobe, nah teman-teman bisa import dulu presetnya di sebelah sini. Dan nanti teman-teman akan mendapati folder dari efek tersebut seperti ini. Saya telah mendownload salah satu efek dari Cungda. Teman-teman bisa cek juga di websitenya cungda.com atau googling ada Cungda Effect atau Cungda Preset. Nah, teman-teman bisa temukan nih
nanti efek yang teman-teman download itu ada di sini, di presets yang teman-teman punya. Keren banget ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada berbagai macam essential grafik yang teman-teman bisa tambahkan untuk membuat video teman-teman makin cantik tentunya. Nah, di sini saya punya beberapa elemen nih seperti bubble pop, lalu saya juga punya credit titles, lalu saya punya image caption juga, ada di sini saya punya untuk menandakan video ini sedang live, lalu untuk penamaan, masuk penamaan dan title, lalu di sini ada transisi, ada image title juga di sini. Nah, kita akan coba satu-satu. Mungkin coba beberapa aja kali ya, lebih tepat begitu. Nah, saya akan coba masukin title di depan dengan cara drag and drop seperti yang sudah kita lakukan tadi. Dia akan mounting. Yang tadi itu adalah untuk memasukkan teks ya, artinya fontnya. Kita lihat ini previewnya. Nah, dia adalah template untuk memasukkan motion seperti ini. Bayangkan ya, kalau teman-teman belum bisa memasukkan efek atau membuat efek sendiri, maka teman-teman akan sangat membutuhkan ini. Nah, dia otomatis fade out. Nih, saya hapus dulu ya, teman-teman. Dia otomatis fade out di bagian akhir untuk membuat video itu lebih smooth ketika masuk. Nah, mungkin saya akan menambahkan efek sedikit di sini. Saya akan menggeser transition di deep to black di tengah-tengah sini. Dan saya kecilin sehingga lebih smooth lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengedit efek di sini, tadi sudah saya sampaikan di sini ada title here lalu episode name. Itu kita kembali ke essential graphic lalu kita klik, maka akan berubah menjadi seperti ini. Ini ada shape-nya, artinya bulet-buletannya. Saya mau ganti warna buletannya gimana Kak? Karena ini kan warnanya biru, sedangkan video saya itu maunya pakai title warna merah. Kita klik shape-nya. Fill di bagian appearance bawah ini kita ganti jadi warna merah. Nah, lihat ya, bagian ini berubah menjadi merah. Nah, saya coba nih sekarang to color ya. Saya pilih dulu gelembung yang mau saya rubah. Misalnya salah satunya gelembung yang besar ini, saya ganti lagi warnanya, lalu saya tambah lagi gelembung kecil lainnya, mungkin yang itu. Saya geser. Nah, maka hasilnya mungkin akan lebih cantik. Kita coba di ke paling depan, kita geser, kita play. Nah, warna ini lebih saya butuhkan untuk sebelum masuk ke video saya. Karena video saya semuanya hitam dan biru dan ada merah-merahnya nih. Oke, berikutnya saya ingin mengganti title-nya. Saya mengganti namanya nih. Saya pilih layernya dulu. Lalu saya ke type text, type tool, saya klik, malah saya ganti ke Grebek UMKM. Lalu saya pindah ke episode name, saya ganti ke episode 1. Karena tadi Grizal bilang program terbaru Grebek UMKM. Saya kembali klik, saya rasa ini masih kurang besar ya teman-teman untuk menjadi sebuah title. Saya kembali ke selecting tools. Lalu saya besarkan, saya geser, saya temukan titik tengahnya, lalu saya besarkan di sini. Nah, mungkin kurang turun, supaya berada di tengah-tengah. Oke. Nah, di sini saya rasa audio masih sangat patah. Nah, saya akan merubah audio itu menjadi lebih smooth dengan masuk ke effect. Lalu saya klik di sini cross. Ambil dari audio transition, constant gain ya. Nah, sehingga audionya lebih baik masuknya. Ini efek-efek ini teman-teman balik ya, teman-teman harus melakukan
trial and error, lalu teman-teman harus banyak eksperimen untuk mendapatkan efek-efek favorit yang teman-teman bisa apply di video kalian. Nah, berikutnya saya akan masukkan nama. Di sini ada classic lower third 2 lines. Saya akan drag and drop supaya Rizal bisa kita kasih kenal nih ke teman-teman getter sekalian. Nah, itu adalah salah satu efek. Kalau teman-teman lihat ya, ini adalah essential graphic yang akan keluar di sebelah sini. Nah, ada insert name and add title here. Nah, efek yang sama, dengan cara yang sama kita akan lakukan. Insert name, tekan T untuk masuk ke type tools, lalu Rizaldi. F. Lalu, kembali saya klik bagian add title here, masih di type tool, host. Nah, teman-teman sudah masukin nih. Shape-nya juga warnanya bisa kita ganti. Feel-nya di sini, tapi menurut saya sudah oke kok, ada di warna biru, sudah cocok banget nih sama bajunya Rizal. Saya kembali ke selecting tools dan kita akan preview. Nah, tanpa harus berkesulitan untuk kita melakukan motion di sini, ini sudah secara otomatis nih teman-teman, sudah ada motionnya. Nah, ketika Rizal ngomong viral, nah, saya ingin memasukkan bubble pop di dalam situ. Nah, saya akan cari elemennya dulu yang kira-kira sesuai. Wah, mungkin ini sesuai kali ya, bubble pop. Saya akan drag and drop di sebelah sini. Kita harus menunggu sedikit untuk loading motion template-nya, karena biasanya beda komputer, beda cara bekerja, sehingga reading atau loading motion graphic templates ini bisa menjadi lebih cepat dan juga lebih lama. Nah, setelah masuk, saya juga harus melakukan pre-render dulu nih teman-teman, supaya nggak nge-lag atau supaya tidak berat nih PC-nya. Teman-teman juga harus mewaspadai ya, ketika menggunakan banyak elemen grafik, teman-teman bisa juga membuat video teman-teman itu semakin berat, sehingga ketika nanti kita merender videonya, ini akan menyulitkan teman-teman. Sudah selesai, kita cek lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi bubble-nya sempat keluar. Nah, teman-teman bisa lihat tadi bubble-nya sempat keluar, kalau teman-teman perhatiin. Pop, pop, pop. Nah, demikian. Nah, mungkin ketika menggunakan warna biru, bubble pop ini kurang stand out ya teman-teman. Sehingga kita akan coba mengganti warnanya. Kembali lagi, kita klik dulu essential grafiknya. Di sini masih warna biru semua, teman-teman punya kesempatan untuk mengganti 3 warna nih teman-teman. Saya akan berubah ini jadi merah kayaknya. Nah, supaya lebih kelihatan. Yang ini juga mungkin jadi kuning. Nah, ini juga mungkin jadi kuning. Nah, shadow-nya sudah tidak usah saya ganti karena namanya juga shadow ya. Kita play. Pop, pop, pop. Nah, lalu saya tinggal geser deh untuk positionnya ada di position X dan position Y. Position X-nya menurut saya sudah cukup, ada di area sekitar muka, lalu position Y-nya saya turunin ya. Saya turunin biar ada di area dada. Sehingga demikian. Pop, pop, pop. Nah, demikian teman-teman. Dia ada di bawah jadinya, area dada. Mungkin kurang naik. Sehingga seakan-akan Rizal memegang sebuah bola pop. Nah, ini masih patah, saya coba link dulu. Saya select atau tadi bisa menggunakan select forward ya di sini, atau tekan A, saya V, geser sedikit. Atau saya bisa menggunakan triple tools. Nah, ini kembali ke sini.
Oke, teman-teman, udah bisa lanjut nih. Nah, sudah terlihat ya teman-teman kalau di sini sudah aman nih kayaknya. Warna merah, warna kuning. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari tadi nih saya mondar-mandir nih klipnya. Itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua editing yang saya lakukan itu sudah benar nih teman-teman. Tadi dari awal saya sudah pernah bilang nih kalau dalam mengedit video itu teman-teman harus konsisten dan teman-teman juga harus memiliki motivasi yang kuat. Nah, kenapa motivasi harus kuat? Karena itu teman-teman, karena tadi kita harus mengulang klip dari awal hingga akhir, lalu ke awal lagi hingga akhir. Bayangkan nih, kalau klip teman-teman ada 10 menit. Mungkin teman-teman bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit video itu supaya lebih sempurna. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai penggunaan pen tool. Tadi ke skip kayaknya. Nih ya, kalau teman-teman cek, saya akan klik 2 kali di bagian audio, maka akan muncul garis. Ini adalah volume level. Teman-teman bisa juga ganti, misalnya teman-teman nggak mau ngedit volume, juga bisa nanti di sini. Nah, ini ada volume level, ada bypass, ada volume channel, ada fill right to left, ada panner, dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya menggunakan memang ini kliknya di FX ini ya, lalu ke volume. Saya biasanya memang untuk menggunakan volume level. Nah, sudah waktunya nih kita ngebahas tentang pen tool. Kenapa? Karena sekarang waktunya saya memasukkan background musik yang cocok untuk teman-teman gunakan di video teman-teman. Nah, masing-masing orang punya selera musiknya masing-masing, sehingga saya akan menggunakan yang ada di gudang data saya. Di sini saya akan masuk ke folder yang sudah saya siapkan. Saya akan import audio file saya. Ini saya download dari YouTube. Teman-teman bisa mencarinya mungkin di YouTube dengan keywords free copyright atau no copyright sound atau no copyright music. Kita dengar dulu. Kita akan dengar dulu musiknya, kira-kira seperti ini kali ya musiknya. Oke, kita sudah punya musik yang sangat asik nih teman-teman nih kayaknya. Kita save dulu. Saya akan masukkan musik ini ke dalam audio layer yang sudah ada di bawah. Dengan cara saya drag audio only, karena videonya kita tidak akan pakai teman-teman. Kita drag audio only, kita taruh di bawah klip kita. Nah, tapi yang terjadi adalah demikian. Sudah pas di awal. Halo Getter, selamat datang di Getty TV. Ini adalah program terbaru lagi, yaitu Getty Gerbek UMKM. Di sini UMKM yang lagi viral saat ini di media sosial, yaitu... Nah, yang terjadi adalah tumpang tindih suara nih teman-teman, bahaya banget. Nah, untuk itu saya biasanya menggunakan pen tool untuk menggeser audio kapan harus turun dan kapan audio harus naik. Sekarang kita akan buka nih dengan cara klik 2 kali pada layer audio kita. Nah, audio kita akan membesar dan ada garis tengah di dalam klip. Lalu tekan P untuk mengaktifkan pen tool. Di sini saya pakai pen tool ya. Nah, pen tool ini akan saya gunakan untuk membuat yang namanya keyframe yang sudah kita sebut-sebut dari tadi tapi belum kita kerjain nih. Kita akan zoom. Nah, di sini adalah bagian judul dan di sini adalah klip di mana Rizal sudah mulai berbicara. Sehingga audio menurut saya atau sound tambahan menurut saya harus redup di bagian sini sebelum opening. Sehingga saya biasanya melakukan ini. Saya taruh di tengah untuk menandakan klipnya ada di tengah. Marker saya ada di tengah. Lalu saya klik di sebelah sini. Maka kursor kamu akan berubah menjadi pen tool tapi ada plusnya. Lalu buat titik kedua di setelah source-nya, setelah marka kamu. Lalu kamu drag ke bawah. Di titik kedua.
kalian harus memperhatikan angka yang ada di bawah. Di situ menunjukkan minus 1283 dB. Nah, biasanya saya drop sampai ke angka 21 sekian. Fungsinya adalah untuk menyeimbangi antara audio yang terjadi pada host, apa yang host katakan, audio atas, dengan background musik. Kita akan kembali ke tools dan kita akan coba play. Perbedaannya dengan yang tadi. Halo Getter, selamat datang di Getty TV. Ini adalah program terbaru lagi, yaitu Getty Gerbek UMKM. Di sini, di episode perdana di Getty Gerbek UMKM, kita akan datang ke salah satu UMKM yang lagi viral saat ini di media sosial, yaitu pedagang. Lihat, yang terdengar adalah musik tidak terlalu lebay atau tidak terlalu keras menutupi host yang sedang berbicara nih teman-teman. Sehingga di belakang tetap ada seperti ambience musik yang bisa dinikmati. Kalau teman-teman pakai headset mungkin lebih terdengar kali ya. Itu akan lebih terdengar dibandingkan tadi saat saya menabrakkan atau saat saya belum mengaplikasikan pen tools ini. Gang tahu crispy cantik, itu Mbak Amanda. Nah, nih di sana Mbak Amanda udah lagi. Nah, kalau garis ini kita naikkan lagi hingga ke minus 9, maka yang terjadi Nih di sana Mbak Amanda udah lagi masak. Tapi sebelum kita naik, masih mengalahkan posisi yang tadi saat minus 21. Kita kembalikan. nah yang Mbak Amanda, saya udah siapin satu Nah, agen nih. Sini nih. menurut saya ini udah pas banget nih teman-teman. Nah, pada akhir klip, nah menurut saya bagian ini sudah bisa nih kita tambal karena sudah tidak ada yang berbicara. Nah, ini sudah tidak ada yang berbicara teman-teman. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya membuka klipnya, audio klipnya saya klik 2 kali. Ini saya turunin. Saya akan balik posisinya, ini akan saya turunin, biasanya nggak terlalu jauh. Saya taruh di sini misalnya minus 12. Nah, saya kembali ke pen tool atau tekan P. Saya akan bikin marka yang sama, lalu saya naikkan ke 0 dB. Maka terjadi hal demikian. Beraksi aja kali ya. Langsung beraksi aja. Let's go. Oke, nah lalu kita bisa potong juga audionya. Saya biasanya mengambil klip di akhir. Untuk menjadi penutup dari sebuah adegan yang sudah kita buat. Lalu saya akan memanjangkan klip terakhir. Sehingga demikian audionya. Nah, akan lebih smooth teman-teman. Nah, misalnya juga pen tool bisa digunakan untuk melakukan cropping objek. Kita contoh ya. Misalnya dalam klip ini. Saya akan mengklik pen tool. Bisa menggunakan pen tool, bisa menggunakan rectangle tool atau ellipse tool. Menggunakan ini bisa menimbulkan efek yang sama ya teman-teman. Misalnya saya rectangle deh. Kita coba rectangle tools. Saya akan melakukan pemotongan atau membuat objek di tengah-tengah sini. Itu juga bisa dilakukan teman-teman. Nah, objek baru ini juga memiliki fill untuk mengganti warna, lalu ada transform untuk menggeser-gesernya. Nah, bisa juga digunakan untuk memotong klip di tengah. Caranya adalah dengan mengklik footage-nya atau klipnya, lalu di bawah sini teman-teman bisa klik di bagian opacity nih, ada rectangle. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memotong klipnya atau membuat masking. Ellipse di sini juga berfungsi sama, bisa membuat lingkaran, tetapi ellipse di situ berbeda dengan ellipse yang ada di sini, karena ini untuk memotong klip lagi. Biasanya saya gunakan ini untuk
melakukan inovasi atau eksperimen. Misalnya di dalam sini akan saya letakkan klip-klip lain teman-teman. Itu namanya masking. Tapi untuk masking itu lebih baik dilakukan di Adobe atau Adobe After Effects karena akan menunjukkan atau mengeluarkan hasil yang lebih smooth atau lebih baik ya teman-teman. Nah, berikutnya saya akan memberikan arahan atau contoh ketika saya ingin memasukkan efek green screen. Saya akan search di sini. Di sini saya sudah punya beberapa model green screen. Saya akan masukkan mungkin semuanya kali ya ke dalam sini di importing file. Ini sama green screen saya dapatkan dari YouTube, dari free green screen. Ini ada efek splash dari air. Ini ada efek glitch yang mungkin keren juga buat teman-teman. Nah, saya akan outlast di sini sehingga saya punya efek seperti ini. Nah, setelah Anda sudah puas dengan efeknya, Anda sudah merasa keren nih efeknya, kita drag drop. Saya biasa karena ini dua-duanya ada video dan audionya juga ada, saya akan drag drop klipnya dua-duanya. Lalu saya akan pisah layernya sehingga ada di layer paling bawah dan ini ada di layer atas. Ini ada di layer 2 dan audionya ada di audio layer 3. Saya akan menjadikan ini semacam transisi atau efek di tengah nih. Nah, yang terjadi adalah video saya tertambal nih oleh efek green screen yang sudah saya tempel. Nah, cara untuk menghilangkan ini ada dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan yang paling efektif menurut saya adalah dengan klik efek. Ini untuk meng-clear green screen. Lalu di sini ketik ultra key. Di sini ada di video efek keying ada ultra key. Kita drag drop ultra key-nya ke klipnya. Lalu kita ke efek control. Mulai kita klik. Di bawah sini ada ultra key effect. Lalu key colornya akan kita ganti. Kita klik di sini nih ke warna hijau. Ups. Kita akan ganti ke warna hijau. Nah, maka yang terjadi adalah glitch tadi atau efek yang kita masukkan tadi, green screen-nya hilang teman-teman. Dan ada audionya. Kita coba cek. Let's go. Nah, sehingga video tadi mendapatkan efek yang lebih keren. Nah, tips berikutnya untuk menduplikasi efek tersebut atau klip-klip tersebut, teman-teman bisa dengan cara memilih klipnya, tekan Option atau Alt, lalu geser dengan menahan Alt tadi. Lepas kursornya, lalu lepas Alt atau Option, sehingga teman-teman mendapat dua efek yang sama. Nah, mix and match seperti ini teman-teman harus sesuaikan dengan transition yang cocok ya. Misalnya tadi menurut saya 3D effect seperti ini kurang cocok dengan glitch, tapi whoosh effect atau 3D effect seperti ini cocok dengan glitch. Seperti itu teman-teman. Nah, tips juga nih, jangan lupa sering-sering save project kalian sehingga kalian itu tidak kehilangan apa yang sudah kalian kerjakan ketika nanti terjadi crash atau memori kalian full. Nah, efek-efek seperti ini yang saya tunjukkan ini mungkin ada beberapa yang gratis nih, teman-teman bisa cek aja di YouTube atau di banyak website penyedia green screen yang berbayar ataupun tidak. Nah, efeknya tetap sama. Untuk ini saya hanya ingin masukin klipnya aja, jadi saya drag video only di sebelah sini. Itu Mbak Amanda. Nah, saya kembali masukkan ultra key, saya ulang prosesnya, saya ke efek control, saya masukin warna hijau. Nah, jadi deh. Tahu crispy cantik itu Mbak Amanda. Nah, nih
supaya lebih, saya masukin cross dissolve supaya lebih smooth nih teman-teman masuknya. Itu Mbak Amanda. Nah, nih di sana Mbak Amanda udah lagi masak. Tapi sebelum kita nanya-nanya sama Mbak Amanda, saya udah siapin satu agen nih. Sini nih, Mas Tulang. Nah, pokoknya nanti nih Mas Tulang ini tugasnya Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri dari praktek pembuatan video ini, praktek editing sederhana ini ke studi kasus, sekarang saya akan memberikan sebuah arahan bagaimana teman-teman bisa mengekspor video ini menjadi satu video yang utuh untuk di-share di sosial media teman-teman. Nah, caranya adalah dengan mengklik bagian timeline atau sequence yang teman-teman sudah buat, lalu membuat mark in dan mark out sama seperti tadi saat kita memilih klip atau bagian dari klip yang ingin masuk ke dalam sequence, yaitu dengan cara memencet I. Lalu ini sudah ada mark in-nya di sebelah sini, ini mark in-nya. Lalu kita ke akhir video dan memencet O. Nah, sekarang sudah tertandai nih mana video itu akan mulai dan di mana video itu akan berakhir. Nah, berikutnya saya akan merender video tersebut dengan cara file, lalu di sini ada export, lalu klik media. Nah, teman-teman juga bisa melakukan ini dengan cara klik pada timeline atau shortcut Command M atau Control M pada Windows dan Command M pada MacBook atau iMac. Nah, kita akan berbicara sedikit mengenai format outputnya. Di sini kita bisa lihat ada format, ada preset, ada comment, output name, export video dan audio, pasti di checklist ya teman-teman, pastikan di checklist. Terus di sini ada summary videonya, ketetapan output dari foldernya, terus ada sound pass-nya, terus ada berapa kbps dan berapa hertz dari soundnya. Terus di bawahnya ada media source-nya, ukuran layarnya, FPS yang sudah kita buat, lalu progresif atau tidak, dan menit, berapa total menit yang ada di video tersebut. Lanjut ke bawah, di bawah ada basic video setting dalam export. Di sini ada width dan height-nya, yaitu frame-nya. Di bawah ada frame rate, ada field order, ada aspect, render in maximum depth, encoding video, dan juga bitrate. Nah, yang biasa saya lakukan atau teman-teman bisa lakukan untuk video berskala sosial media, dalam hal ini misalnya kita berbicara YouTube dan juga Instagram misalnya, teman-teman harus memperhatikan formatnya dulu. Di kolom format kita memiliki berbagai macam format video. Nah, khususnya untuk sosial media dan Instagram, saya menyarankan menggunakan format H264, yang artinya format ini adalah merender atau mengekspor video menjadi format MP4, sehingga teman-teman bisa baca juga di handphone, teman-teman juga bisa untuk upload di media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Juga Facebook, teman-teman juga bisa masuk ke Facebook. Nah, apa bedanya dengan H264 Blu-ray? Tentu saja H264 Blu-ray memberikan hasil yang lebih baik karena Blu-ray berarti memiliki kualitas yang sekiranya 1080 ke atas atau 4K ke atas. Biasanya 2,5K sampai 4K, 6K gitu. Cuman untuk sosial media kan size-nya juga tidak bisa terlalu besar, sehingga biasanya saya hanya menggunakan H264 standar. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk ke area TV, juga misalnya mau di-burn ke DVD, teman-teman bisa menggunakan format QuickTime. Nah, tapi kita akan bahas lebih jauh tentang H264. Setelah kita pilih H264, kita akan memilih preset yang akan digunakan. Di sini biasanya secara default memberikan option match source high bitrate. Artinya adalah preset yang digunakan menyesuaikan dengan
source yang sudah kita buat di dalam hal ini, yaitu adalah sequence tadi. Ketika kita membuat sequence baru, tadi kita sudah memilih AVC HD 1080 dengan ketetapan 30 fps. Nah, makanya dia akan memaksimalkan bitrate sesuai dengan format video atau preset video yang sudah kita buat saat kita membuat sequence. Di bawahnya ada medium bitrate, ada adaptive high bitrate, ada adaptive medium bitrate. Biasanya saya membiarkan dia ada di high bitrate. Untuk masuk handphone biasanya saya masukkan di medium bitrate, atau di sini di bawah sini juga ada preset khusus untuk sosial media dan juga media seperti YouTube, Vimeo, terus untuk VR juga ada, dan untuk mobile juga disediakan di sini. Ada Twitter juga di sini. Untuk high quality biasanya ini untuk masuk ke dalam TV, tetapi menurut saya format MP4 ketika masuk ke TV akan berpengaruh terhadap warna dan juga ketajaman gambar, sehingga biasanya saya larinya adalah ke format yang QuickTime sehingga gambarnya lebih bening dan juga lebih tebal warnanya. Nah, resiko dari penggunaan preset dan format H264 adalah mengalami sedikit penurunan pada warna biasanya dan juga pada kualitas gambar biasanya. Tapi tidak berlaku pada beberapa video yang sudah memiliki kualitas baik. Nah, kita akan coba untuk masuk ke YouTube ya. YouTube 1080p Full HD, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kualitas YouTube. Ketika teman-teman buka YouTube nanti, teman-teman bisa melihat ukuran dari video yang bisa kita rubah-rubah hingga 1080p HD. Lanjut ke komen. Komen di sini adalah teman-teman bisa meletakkan yang dinamakan komentar atas video tersebut, misalnya seperti caption lah ya, yang bisa nanti akan muncul di dalam properties teman-teman. Ketika teman-teman sudah selesai render, masuk ke klik kanan get info atau properties, teman-teman bisa menemukan di situ ada kolom komentar yang kita sediakan untuk si pemilik video berikutnya. Misalnya video ini akan diteruskan melalui sosial media seperti YouTube. Nah, ketika orang menggunakan YouTube Downloader, maka pada kolom komentar di propertiesnya tertera catatan yang sudah kita buat di sini. Misalnya copyright milik Getty TV. Nah, ini sudah tertanam nih nanti di dalam videonya. Jadi siapapun yang mendownload video ini akan mendapatkan copyright demikian atau mendapat komentar demikian pada bagian properties. Kemudian di output name. Kalau teman-teman klik di bagian biru ini, maka teman-teman bisa memilih di folder mana teman-teman akan melakukan saving data atau exporting datanya. Misalnya di sini saya taruh di dalam ini external hard drive saya, atau teman-teman bisa taruh di desktop atau juga di dokumen yang tempat yang sudah teman-teman sediakan. Lalu di sini save as, jangan lupa ganti namanya. Misalnya di sini adalah dasar video editing. Lalu klik save. Ingat, lihat dulu pastikan formatnya berada di videofiles.mp4. Ini tidak bisa diganti ya teman-teman. Lalu save. Nah, maka dalam output source-nya juga akan berubah user, attgetty, desktop, dan langsung nama filenya. Di bawahnya mengikuti sesuai dengan arahan yang sudah saya berikan, yaitu 1920x1080 dengan 30 fps. Namun kalau di rendering biasanya dia menurun jadi 29,97. Biasanya itu merupakan memang angka dasar yang diberikan atau perhitungan dasar yang diberikan oleh Adobe Premiere. Kita scroll ke bawah, di basic setting video pastikan width dan height-nya juga sesuai 1920x1080. Apabila teman-teman memiliki kriteria khusus seperti misalnya buat marketplace atau buat Instagram, kan harus dibuat 1000x1000 atau 1080x1080. Ini juga dipastikan. Nah, kalau teman-teman ganti buat sosial media seperti Instagram, teman-teman bisa ganti di sini jadi 1080. Ketika di enter, pastikan dulu ini tidak di link ya teman-teman. Baru di sini diganti 1080. Nah, video akan secara otomatis dibikin kotak atau dibuat kotak di sini. Tapi kalau di sini 1920, maka dia akan kembali rata sesuai dengan frame yang sudah saya buat. Ke bawah bagian frame rate tidak ingin saya rubah karena memang defaultnya ada di 30 fps. Kalau teman-teman mau rubah, bisa di sini diklik lalu diganti.
mau di berapa fps, atau kita naikin jadi 30 fps. Nah, render at maximum depth artinya adalah menggunakan bit depth improve, artinya dimaksimalkan depth dari videonya atau kedalaman videonya. Biasanya saya tidak menggunakan karena akan merubah size video menjadi lebih berat. Encoding juga biasanya saya tidak rubah karena di sini sudah menggunakan hardware default encodingnya. Kalau teman-teman punya aplikasi tambahan atau hardware tambahan seperti video card, bisa langsung diarahkan ke video cardnya. Nah, di sini juga bisa ada pengaturan audio. Tergantung teman-teman ingin menggunakan berapa hertz, ketajaman soundnya. Biasanya ini sudah disetting secara maksimum 48.000 Hz. Lalu di bawah juga sudah menggunakan kualitas yang paling tinggi 320 kbps untuk soundnya. Pastikan pendekatan advanced settings pre-distance-nya ada di bitrate. Nah, meluncur ke bawah, di sini ada beberapa box yang bisa di checklist. Biasanya saya hanya checklist use maximum render quality untuk mendapatkan hasil render yang maksimal, walaupun menambah waktu render yang dibutuhkan. Biasanya saya checklist untuk menghindari terjadinya kerusakan file ketika sedang render atau output yang dikeluarkan menjadi ada glitch-nya atau warnanya menjadi terlalu tipis dan lain sebagainya. Biasanya saya checklist di bagian sini. Framing sample tetap ada di framing sample. Kalau teman-teman ada slow motion, maka teman-teman harus mengubah ini di optical flow ya teman-teman. Lalu di sini saya biasanya merubah metadata. Metadata ini kesannya rumit, tapi untuk teman-teman yang mau masuk di YouTube, metadata ini bisa sangat membantu teman-teman. Kita akan klik di bagian built-in core. Kita akan scroll ke bawah sedikit. Di sini ada copyright notice. Mungkin teman-teman ada notes mengenai copyright yang teman-teman mau tulis. Lalu yang penting itu ada di keywords sebenarnya. Keywords ini akan muncul di YouTube nantinya sebagai alat bantu dalam melakukan digital optimization ya. Kalau teman-teman masih belum paham tentang digital optimization, coba cek dulu mengenai materi kita mengenai SEO. Nah, keywords ini berfungsi untuk seperti menggunakan hashtag pada Instagram atau tag khusus pada video di YouTube. Nah, di sini teman-teman bisa ketik apapun yang berhubungan dengan video tersebut. Misalnya tutorial. Lalu misalnya lagi how to. Nah, alat sambung di sini adalah titik koma ya teman-teman. Sehingga ketika teman-teman klik di tempat lain, maka dia pastikan sudah mendeteksi adanya dua keywords yang sudah teman-teman masukin. Lalu di sini juga bisa diketik title-nya yang tadi saya sudah bikin adalah dasar video editing. Dasar video editing. Publisher-nya adalah GT. Kontributornya GT TV. Misalnya seperti itu. Nah, penulis di sini adalah saya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Di bawah ini biasanya saya tidak otak-atik karena ini berurusan dengan elemen-elemen apa saja yang ada di dalam video. Mungkin teman-teman bisa kulik-kulik lagi mengenai pendeskripsian yang ada di bawah sini. Seperti right management, media management ini kalau untuk perusahaan biasanya ya. Certificate dan lain-lain, ownership dan lain-lain bisa teman-teman tampilkan sini untuk mengklaim yang namanya copyright di sosial media seperti YouTube dan lain sebagainya secara otomatis masuk ke dalam data atau bank data dari si YouTube itu sendiri. Lalu di OK. Nah, video ini sudah siap di render. Lalu klik export. Proses ini akan memakan waktu tergantung dari banyaknya efek dan juga panjangnya video. Nah, untuk video kali ini kita hanya memakan waktu sekitar 1 menit 45 detik atau 2 menit lah ya. Nah, ini akan terus berkalkulasi sesuai dengan panjang video dan juga elemen apa saja yang ada di video kamu.
Bye.